sahabat, jumpa lagi di kanal saya Andre Vincent Wenas. Baru-baru ini memang ramai soal 212 Mart yang katanya bermasalah ya di Samarinda ya, Kalimantan. Jadi banyak pandangan, tapi kali ini saya akan mengkhususkan atau menyoroti dari sisi ekonomi manajemennya, supaya bisa lebih sedikit ya objektif lah begitu ya, dalam melihat persoalannya. Karena ini hanya terjadi di satu toko, tapi mungkin juga ini adalah semacam fenomena gunung es yang terdeteksi satu toko, tetapi kejadian serupa yang terjadi di Samarinda 212 Mart ini sebetulnya juga mungkin terjadi di banyak retail shop lainnya di dalam lingkungan 212 Mart ini. Nah, kita tinjau dari sisi manajemennya. Saya menulis artikel yang berjudul 212 Mart, fenomena model bisnis akhirat yang akhirnya menjerat. Begini, sahabat, secara identik 2112 adalah brand politik identitas. Kita semua tahu itu. Lalu oleh sementara kalangan diupayakan dikonversi atau dikomersialisasi menjadi bisnis. Mungkin karena mereka melihat potensi massa pada waktu itu yang banyak ya, secara visual. Jadi toko retail 212 Mart. Dan ini katanya atau klaimnya demi membangkitkan perekonomian umat. Pertanyaannya, ya umat yang mana? Nah, di sini itu dia. Pertanyaan tentang umat yang mana dalam kacamata bisnis atau pemasaran ini artinya soal segmentasi, yaitu tentang how do you read the market. Ini soal bisnis yang lahir dari euforia politisasi agama yang pekat sara, kan? Waktu itu soalnya adalah demi menjatuhkan pasangan atau paslon Ahok Jarot dan demi upaya mengerek pasangan Anies Sandi. Kalau begitu, bagaimana mungkin bisa merambah ke segmen konsumen yang rasional serta nasionalis? Karena satu paslon itu memakai isu SARA melawan yang isu nasionalis di Jakarta. Ini soal segmentasi, targeting, positioning dalam disiplin pemasaran atau marketing. Dan soal segmentasi, targeting, positioning ini adalah hal yang sangat mendasar dalam strategi bisnis. Sedari awal, bisnis semacam ini sudah membatasi pasar atau segmentasinya untuk kemudian memilih sasaran konsumen yang disebut dengan targeting dan mengambil posisi atau positioning yang nyatanya 212 Mart ini detrimental dengan sikap dari porsi pasar yang terbesar, yaitu masyarakat yang waras dan rasional. Umat itu kan sebutan untuk penganut agama. Agama apa aja? Kita nggak bicara satu agama. Sedangkan dalam ekonomi, bisnis atau disiplin pemasaran, istilahnya ya pelaku bisnis. Para pelaku bisnis sebagai produsen atau penjual di satu sisi dan pembeli di sisi lainnya. Keduanya antara penjual dan pembeli ini berinteraksi di pasar atau market. Konsumen, pelanggan atau pasar itu dalam proses pembelian atau purchasing proses pada umumnya menggunakan formula yang sebetulnya sangat sederhana, yaitu cost benefit analysis. Analisa biaya dan keuntungan atau apa yang dia dapat gitu ya, atau cost versus value analysis. Analisa ini termasuk juga tentunya komparasi, membandingkan dengan penyedia jasa atau barang lainnya yang disebut dengan kompetitor. Sahabat, cost itu bisa monetary sifatnya atau finansial maupun yang non finansial, berupa effort, usaha, waktu, tenaga dan lain-lain. Begitu juga yang disebut dengan benefit atau value-nya. Bisa berupa hitungan untung rugi finansial ukurannya, maupun yang sifatnya lebih ke emosional. Ini demi gengsi ya, privilege, macam-macam lah, rasa bangga dan sebagainya. Sedangkan motif pembelian atau purchasing motives
yang berlandaskan sikap ya lantaran seiman, itu sesungguhnya sangat-sangatlah rapuh. Mungkin saat euforia itu di awal mungkin saja ramai, lantaran masih dalam suasana euforia. Namun dalam perjalanan waktu, kelanggengan suatu bisnis lebih ditentukan oleh produsen atau penjual yang unggul dalam faktor QCD, ini yang disebutnya quality, cost, delivery, dan sekarang ini plus inovasi. Dan itu akhirnya terbukti, bukan? Paling tidak di kasus 212 Mart Samarinda. Toko 212 Mart di sana bermasalah. Masalah apa? Tanyaannya kan. Nah, dari perkabaran berita, ada ratusan orang yang jadi korban katanya investasi bodong 212 Mart. Dan pengurusnya pun kabur katanya. Sehingga lantaran itu mereka ini ratusan orang katanya nih, atau paling tidak berapa puluh orang ini melapor kepada polisi. Kerugiannya bisa mencapai miliaran rupiah dalam hitungan sementara ini. Sahabat, memang belum jernih betul apa sih duduk perkaranya. Polisi pun masih mendalaminya. Kita tunggu saja hasil pendalaman perkara dari kepolisian Samarinda. Tapi kalau kita membaca dari pemberitaan di media, katanya ada semacam operasi investasi bodong. Kalau begitu, itu kan artinya investasi bohong-bohongan, palsu alias penipuan. Pertanyaan, apakah betul begitu? Ya, walau alam sih, kita juga belum tahu, karena masih dalam penyelidikan. Sebab katanya toko 212 Mart yang di Samarinda itu bentuknya adalah koperasi, bukan? Sehingga dengan demikian, mereka yang disebut dengan investor atau yang menginvestasikan di sana, seyogianya secara otomatis ya jadi anggota koperasi. Ya sebetulnya mereka tuh anggota koperasi, ikut setoran modal, bukan? Para anggota koperasi itu nantinya kalau usaha itu ada untung, tentunya bakal menerima yang namanya sisa hasil usaha atau SHU. Itu dalam manajemen koperasi biasa disebut begitu. Besaran SHU itu mesti ditetapkan melalui RAT atau rapat anggota tahunan. RAT ini semacam RUPS atau semacam rapat umum pemegang saham di PT atau perusahaan-perusahaan swasta kebanyakan ya, atau juga mungkin BUMN. Ada rapat para pemegang saham untuk menentukan hal-hal yang penting. Tapi kan itu asumsi kita saja, lantaran bagaimana model bisnis 212 Mart ini dijalankan memang belumlah jelas juga. Bagaimana yang disebut dengan koperasi 212 pusat misalnya bertindak sebagai master franchise, pemegang merek. Lalu apakah toko-toko retail shops-nya di berbagai daerah itu diwaralabakan kepada koperasi-koperasi di berbagai daerah? Soal ini terus terang kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas dari pengakuan mantan karyawan toko 212 Mart Samarinda itu, bahwa kita tahu bahwa mereka ini sudah tidak digaji sejak Oktober tahun lalu, tahun 2020. Padahal selain sebagai karyawan, orang ini dulu katanya juga melakukan investasi. Jadi dia sebagai investor, pemegang anggota koperasi, tapi juga bekerja jadi karyawan di toko itu. Nah, persoalannya begini, gaji karyawan yang tidak dibayarkan itu biasanya lantaran tidak terkelolanya yang disebut dengan aliran uang kas atau cash flow dengan baik. Dan ini adalah salah satu indikasi kuat terjadinya mismanagement atau salah kelola. Atau memang ada motif kejahatan korporasi. Misalnya ya memang intensional secara punya keinginan untuk ngemplang kewajiban manajemen terhadap karyawan gitu misalnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa uang kas atau cash flow tidak tersedia untuk membiayai jalannya operasi usaha sehari-hari? Nah, ini sebetulnya adalah soal administrasi bisnis biasa. Biasanya model bisnisnya sudah terbalik-balik nih kalau begini. Artinya atau istilah sederhananya, lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukannya. Atau penjualan tidak cukup untuk menutupi biaya. Sebabnya bisa macam-macam. Tak cukupnya pelanggan yang berbelanja atau kurang pembeli.
inventory yang mangkrak, barang kadaluarsa, tagihan yang tak bisa ditarik, atau suplai barang yang dihentikan oleh para pemasok, dan lain-lain. Atau memang ada pencurian uang perusahaan sehingga uang kas raib. Nah, model bisnis yang diinisiasi oleh euforia politik identitas seperti ini senyatanya telah membelakangi prinsip bisnis dan pemasaran yang mendasar, bahwa dimensi finansial, yaitu profit, keuntungan, sisa hasil usaha, itu bisa diraih manakala dimensi pelanggan atau pasar atau konsumen itu cukup luas potensinya untuk diolah sedemikian rupa sehingga bisa berkontribusi pada top line atau yang disebut dengan revenue atau penjualan, sales dari suatu unit usaha. Dengan membatasi segmen pasar hanya pada simpatisan gerakan politik identitas 212, jelaslah pangsa pasarnya sudah dikerutkan dari sejak awalnya. Bahkan sejak konsep bisnis itu ditetaskan. Jadi istilahnya ini sudah cacat sejak lahir. Lalu soal proses bisnisnya itu sendiri, jadi istilah finansial, pelanggan atau pasar, nah ini proses bisnisnya yang ketiga. Tergambar jelas dengan fenomena gagal bayarnya gaji karyawan, itu fakta. Dan ini tentu saja mencerminkan betapa berantakan administrasi bisnisnya. Proses bisnis yang berupa rantai pasok atau istilahnya supply chain dan rantai nilai atau value chain itu tidak dikelola, tidak dimanage dengan disiplin yang disebut dengan Plan, Do, Check, Act atau PDCA yang cukup adequate, artinya yang memadai, yang konsisten dan persisten gitu. Lalu bisnisnya itu pun terkesan tidak dipimpin dengan prinsip leadership yang berintegritas serta inspiratif, bahkan terkesan oportunis dan manipulatif. Ini terbukti dengan kenyataan bahwa pengurusnya kabur. Belum lagi kalau kita bicara soal transparansi dalam pengelolaan proses bisnisnya, misalnya soal proses pelaporan, reporting system, audit keuangan, proses review atau evaluasi dan seterusnya. Ya, soal ini ya lupakan saja. Sehingga akhirnya sampai pada dimensi para pelaksana proses bisnis itu sendiri, yaitu orang-orangnya. Mereka pun akhirnya tidak termotivasi atau tidak tergerak untuk tumbuh dan berkembang bersama. Tumbuh kembang bersama itu artinya mengembangkan dirinya sekaligus mengembangkan bisnis perusahaannya sekaligus. Yang terjadi malah orang yang mengalami demotivasi, yaitu melorot semangatnya sampai akhirnya ya bubar jalan. Sahabat, memang jualan akhirat ini gampang untuk dijajakan oleh para salesman surga sebagai suatu komoditas politik. Akal bulus demi fulus yang dibungkus dengan jargon membangkitkan perekonomian umat ternyatalah bukan untuk memotivasi umat, tapi malah sekedar memanipulasi umat. Buktinya, fenomena model bisnis 212 Mart yang berangkat dari jualan akhirat ini toh akhirnya menjerat investornya sendiri. Pesan dari Warren Buffett, you can't make a good deal with a bad person. Kita nggak bisa bikin satu kesepakatan bisnis ya misalnya dengan orang-orang yang buruk begitu, dengan orang-orang yang tidak baik. Demikian